Kan begini nih, yang selalu bicara untung rugi itu kan kalian ya. Yang selalu bicara angka-angka itu kalian. Ya kan kalian kalau ada kebijakan program pemerintah atau pemerintah berhutang, ya kalian tuh selalu bilang apa yang kami dapatkan, apa manfaatnya buat kami gitu kan. Kan kalian selalu bicara soal untung rugi. Kalian selalu bicara soal manfaat bagi kalian. Kalian selalu bicara soal materi kan. Makanya saya menjelaskan dari sisi kalian gitu kan. Misalnya, apa manfaatnya utang negara bagi kalian? Ya, yang paling ada di sekeliling kalian dan yang kalian rasakan langsung. Misalnya ngisi bensin ya, itu sudah ada subsidi dari pemerintah, harganya yang harusnya tinggi menjadi rendah gitu kan. Nah, itu ada di subsidi. Subsidinya dari mana? Salah satunya dari utang negara gitu. Belum lagi untuk kesehatan ya. Ada BPJS-nya yang nggak mampu itu disubsidi oleh pemerintah. Belum lagi sekolah, belum lagi yang lain. Termasuk keamanan dan kenyamanan. Ya, kalian kemana-mana aman dan nyaman. Nah, itu bagian dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi itu jelas, untung ruginya nominalnya jelas. Nah, ketika saya menjelaskan dari perspektif kalian, kalian malah protes, kan aneh gitu kan. Kok kalian protes atas sesuatu yang kalian bicarakan, ya. Kalian kan selama ini nggak pernah membicarakan soal bangsa, ya. Bagaimana kalian membicarakan agar supaya tidak menyebarkan hoax misalnya, agar supaya keamanan kenyamanan di negara ini tetap terjaga. Enggak kan? Kalian hanya bicarakan untung rugi. Ya. Kalian tidak pernah memikirkan bagaimana ada program pemerintah, bagaimana bisa memanfaatkannya ya. Kalian hanya mau seolah-olah kayak dikasih uang cash gitu kan. Nah, itu kan pikiran kalian, makanya saya menjelaskan sesuai dengan pemikiran kalian. Dan yang kalian rasakan sehari-hari itu sudah ada keuntungan bagi diri kalian dari eh, dari baik dari utang negara maupun dari uang negara yang memang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi clear ya. Kalau kalian mau bicara soal bangsa, saya akan jawab soal bangsa. Kalau kalian akan mau bicara soal untung rugi, saya sudah bicara soal untung rugi kan. Dan kalian adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan di negara ini. Oh iya, ya, jejak digital ya. Jejak digital itu memang banyak ya tersebar, tapi kan jejak digital yang tersebar itu bukan jejak digital ya, putusan hukum misalnya ya, atau jejak digital eh, pengakuan bersalah gitu, atau jejak digital bahwa dia terlihat sedang melakukan tindakan-tindakan terlarang gitu kan. Nah, yang ada banyak itu adalah jejak digital tudingan-tudingan ya. Jejak digital fitnah-fitnah, jejak digital tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Nah, apakah ya jejak digital tersebut itu bisa dijadikan sebuah pembenaran bahwa seseorang dinyatakan bersalah? Kan enggak gitu kan. Seseorang itu dinyatakan melakukan sesuatu yang melanggar ya, misalnya yaitu berdasarkan putusan dari pengadilan ya misalnya, atau ya saya sempat sampaikan tadi pengakuan, permintaan maaf karena telah melakukan A, B dan C gitu kan. Tapi kalau udah jejak digital kalian-kalian yang menyebarkan hoax, menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar ya, eh, seolah-olah si pejabat melakukan ini dan itu. Nah, itu bukan jejak digital yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Jadi sesuatu itu ya harus disampaikan
dengan data, dengan fakta dan logika, ya, bukan dengan sesuatu yang dibangun dari persepsi masing-masing, dikumpulin dan lalu seolah-olah dijadikan pembenaran, seolah-olah itu adalah sebuah fakta hukum gitu kan. Nah, ini yang keliru dan ini yang banyak terjadi saat ini gitu. Ya, ini sebenarnya kan masalah klasik ya. Sering saya temui, ada beberapa orang ya dalam beberapa kesempatan ya, kalau ketemu saya ngobrol gitu kan, suka menceritakan ya kondisi-kondisi di internal ya, baik suaminya atau baik istrinya gitu ya. Eh, Mereka suka bilang bahwa kalau sudah urusan politik ya, urusan pilih memilih itu sikapnya pasti udah beda gitu. Iya, saya bilang. Bahkan ada orang yang kelihatannya baik, kelihatannya santun gitu kan. Tapi kalau udah urusan politik ya, urusan pilih memilih itu sifatnya bisa beda ya. Makanya saya bilang dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang hindari aja. Bahkan banyak yang terjadi itu di grup-grup WA gitu ya, apalagi grup WA keluarga besar. Nah, itu suka ada ya saudara-saudara yang posting ya pilihan politiknya, terus menyalahkan pilihan politik yang bertentangan dengan dia. Itu akhirnya memicu di dalam keluarga itu perdebatan ya, yang tentu akhirnya masuk pada ranah personal, jadi saling tidak suka dan akhirnya ribut. Sudah bukan lagi urusan pilih memilih, tapi akhirnya saling bongkar aib gitu kan. Nah, ini yang ya kita tidak bisa hindari kan terjadi di masyarakat. Makanya bagi orang-orang yang berpikiran jernih, kalau ada ya di dalam keluarga begitu ya, hindari aja, abaikan untuk membicarakan urusan seperti itu. Kenapa? Karena jangankan masyarakat yang tidak terlibat di dalam politik praktis ya, bahkan politisi-politisi yang setiap hari terlibat dalam politik praktis itu bisa juga ya kalau orang bilang baper gitu kan, bisa akhirnya masuk ke ranah personal pribadi ya. Ada beberapa politisi partai ya yang setelah debat ya dengan saya, setelah diskusi dengan saya itu akhirnya jadi ranah personal gitu kan. Mereka saja, makanya saya bilang mereka saja yang terbiasa itu belum tentu bisa menerima, apalagi masyarakat yang belum terbiasa gitu kan. Maka lebih baik bagi yang berpikiran sehat, hindari aja perdebatan di dalam keluarga urusan politik gitu. Gitu ya. Nih saya harus jelaskan ya, jadi jangan sampai ada kekeliruan. Apa sih janji presiden itu? Apakah yang kalian maksud itu janji presiden atau program calon presiden atau program presiden? Ini dua hal yang berbeda. Kalau janji presiden itu ada ya di Undang-Undang Dasar 45. Kalian cek, itu ada ketika dilantik ada sumpah dan janji presiden ya. Nah, janji presiden ya di Undang-Undang Dasar 45 dia berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia, lalu dia akan memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan undang-undang dan peraturan dengan sebaik-baiknya. Itu yang namanya janji presiden ya. Kalau yang kalian maksud itu adalah program ya, calon presiden atau program presiden ya. Nah, program presiden ini dari presiden yang dulu-dulu sampai Pak Prabowo, ada yang bisa langsung dieksekusi programnya ya. Ada yang belum bisa ya. Ada yang belum bisa dieksekusi karena
ketika setelah jadi presiden ya, ketika mau dijalankan ada berbagai pertimbangan, misalnya keuangan ya, atau kalau program ini dilakukan belum berefek langsung, atau belum berefek jangka panjang nantinya gitu kan, atau kalau program ini dilakukan belum bisa karena ada kendala masalah keamanan misalnya, atau ya seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, ketika mau dilakukan ternyata ada COVID gitu. Nah, kendala-kendala ini itu bukan ingkar janji ya, itu adalah program yang ketika mau dijalankan seorang presiden harus memikirkan bukan hanya keinginannya dia aja kan, tapi dia harus melihat kepentingan yang lain ya. Apakah ketika dipaksakan ini tidak mengganggu kepentingan yang lain, atau kayaknya program ini belum bisa dilakukan saat ini, nanti gitu kan, 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang akhirnya membuat ada beberapa program belum bisa dijalankan ya. Jadi jelas ya, harus bisa membedakan mana janji dan mana program presiden. Clear ya? Ya kalau mereka memutarbalikkan fakta ya kita orang-orang yang waras itu jangan diam, kita ikut juga. Tapi kita ya memutarbalikkan kebohongan ya. Jadi kita orang-orang waras ini ketika ada informasi bohong, kita jangan diam. Kita luruskan ya. Kita luruskan dan kita sebarkan. Kenapa? Ya agar supaya orang-orang yang tadinya hanya mendengarkan informasi dari satu pihak akan mendapatkan informasi yang lain gitu, sehingga mereka bisa menilai bahwa oh ternyata informasi yang mereka dapat adalah informasi bohong, informasi yang tidak benar. Nah dari situ mereka tentu akan menyebarkan ke pihak lain. Mereka akan bilang, oh ternyata yang kita terima ini adalah bohong nih. Ternyata ini loh yang benar. Ini loh sudah diklarifikasi. Nah, jangan sampai ya kita membiarkan karena malas biarin aja, nanti juga akan ada yang mengklarifikasi. Enggak perlu. Jangan nunggu orang lain. Nah, kita kalau sudah lihat begitu ya udah, kalau kita tahu bahwa itu nggak benar ya kita luruskan ya, kita luruskan. Nah, tentu apa yang kita lakukan itu ya tidak disukai ya oleh mereka yang menyebarkan kebohongan. Dan yang mereka lakukan adalah bukan membantah ya informasi yang kita sampaikan. Cara mereka agar supaya informasi yang lurus, informasi yang benar ini tidak terus kita lakukan, ya mereka akan menyerang kita, ya bukan menyerang informasi kita, tapi menyerang siapa yang memberikan informasi. Nah, mereka akan bilang, oh kalian menyampaikan hal ini karena ingin mendapatkan jabatan, gitu kan. Oh kalian melakukan hal ini ya karena kalian itu adalah para penjilat gitu kan. Nah kalau kalian menerima seperti itu abaikan aja ya, karena itu adalah cara orang-orang yang nggak waras ini untuk menghentikan orang-orang waras untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Jadi sekali lagi abaikan itu terus untuk menyebarkan sesuatu yang benar gitu. Ini orang-orang yang kalah dalam hidupnya, frustasi, lalu kerjaannya tuding sana sini, menyalahkan sana sini. Padahal bisa waktunya diisi untuk membuat sesuatu ya, membuat sesuatu yang bisa menghasilkan, sehingga tidak perlu menyalahkan siapa-siapa gitu kan. Soal lapangan kerja ya, soal lapangan kerja sampai detik ini ya masih banyak perusahaan yang menerima orang kerja. Sampai detik ini masih banyak orang-orang yang melamar kerja dan diterima bekerja.
sampai detik ini masih banyak para pihak yang membuka usaha baru sehingga bisa menerima para pekerja. Lalu apa gitu masalahnya? Ya, seharusnya ya Anda sudah melakukan langkah-langkah, misalnya membuat bisnis gitu kan, sehingga Anda bisa berkontribusi untuk mempekerjakan banyak orang daripada menyalahkan. Lalu apalagi import apa masalahnya? Toh dari dulu juga ya di negara ini dan semua negara ya yang namanya import itu biasa, ekspor itu biasa. Kalau kita butuh barang dari luar negeri gitu kan, dan kita tidak ada produksi di sini atau kurang, ya kita import gitu. Terus ada perusahaan-perusahaan ada negara yang butuh dari produk-produk kita, ya kita ekspor. Itu kan hal yang biasa, bukan suatu masalah kan. Lalu apalagi ya, ini soal anak Pak Jokowi. Waktu itu Pak Jokowi bilang nggak mau berpolitik ya, tapi kenapa sekarang berpolitik? Loh emang kenapa? Setiap orang kan bisa berubah gitu kan, dan perubahan itu kan bukan sebuah kejahatan. Masa orang yang tadinya nggak mau berpolitik terus ingin berpolitik dianggap sebuah kejahatan? Kan aneh gitu. Ya misalnya ya Anda gitu kan, yang tadinya nggak suka musik pop misalnya gitu kan, lalu 2 tahun kemudian Anda mendengar musik pop dan Anda suka. Nah, apakah itu kejahatan gitu? Enggak kan? Jadi yang harus diperbaiki itu ya pemikiran dan semangat kalian gitu kan, yang tidak boleh kendor dan tidak boleh berpikiran negatif terus, sehingga bisa merusak mental kalian sendiri gitu ya. Ini gue udah jelasin masih juga nggak ngerti, ini gimana sih cara berpikirnya? Begini ya, jadi saya jelaskan lagi ya, bahwa apa yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah bagian dari pendidikan politik ya, dan meluruskan sesuatu yang belum diketahui. Nah sekarang saya dari pernyataan Anda, saya mau meluruskan agar supaya Anda semakin mengerti, atau setidaknya yang menonton paham ya, dan tidak mudah terprovokasi. Jadi presiden itu ya dianggap melanggar janji, melanggar sumpah, itu ada tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, di mana presiden berjanji ya bahwa dia akan menjalankan amanah sebagai presiden dengan sebaik-baiknya. Dia berjanji akan memegang teguh Undang-Undang Dasar 45. Dia berjanji akan menjalankan undang-undang dan peraturan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi ya, ketika seorang presiden ya melakukan tindakan yang melanggar undang-undang atau melakukan sesuatu yang melanggar konstitusi, artinya dia ingkar terhadap janji, boleh dikatakan ingkar terhadap janjinya. Tapi kalau program yang disampaikan ketika lagi kampanye dan belum bisa dilaksanakan, itu bukan ingkar janji ya. Kenapa? Karena ya ketika sudah jadi presiden ya, seorang presiden itu bisa melihat lebih luas. Ternyata ketika dijalankan programnya belum bisa berhubung dengan dana, misalnya APBN kita yang belum bisa memadai, atau ketika akan dilakukan ternyata ditemukan ada hal yang lebih penting dilakukan, urgensinya lebih ke sana, maka didahulukan yang lebih penting buat masyarakat. Atau ada kejadian mendadak yang di luar dari yang sudah direncanakan ya, tiba-tiba terjadi sehingga harus dialihkan pendanaan ke sana, yang membuat program tidak bisa dijalankan. Dan faktanya kan banyak juga program-program
seorang presiden ketika kampanye akhirnya bisa dijalankan kan. Jadi itu bukan sebuah ingkar janji ya. Jadi jelas ya, semoga Mas bisa bisa mengerti ya. Kalau nggak ngerti juga, gua nggak tanggung jawab lah.